Baik, apa kabar semuanya? Baik, Baik, Ibu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita Ibu meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Boleh, Dewi silakan. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, mari kita melakukan dalam doa, mari kita berdoa. Bapa manusia yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas cinta dan kasih-Mu, Engkau masih berikan kami atas kehidupan kita saat ini. Ya Bapa, pada saat ini kami akan mulai dengan pembelajaran kami, maka Engkau menuntun menyertai kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Amin. Baik, sebelum kita memulai pada topik hari ini atau pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya, kira-kira pada hari ini siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah kalian masih mengingat materi minggu lalu? Masih, Ibu. Oke, materi minggu lalu mengenai apa? Sistem peredaran darah. Oke, baik. Pada hari ini juga kita akan masuk pada materi yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum kita masuk, Ibu ingin bertanya, apakah kalian mengetahui apa itu sistem pencernaan pada manusia? Saya. Ya, baik, anak warta silakan. Baik, sistem pencernaan itu merupakan kumpulan organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan dan minuman menjadi energi. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Apa yang dijawab oleh teman kalian itu ialah benar. Dan Ibu juga akan menambahkan sedikit tentang sistem pencernaan. Nah, di mana sistem pencernaan adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk mencerna makanan dan minuman, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan tubuh. Nah, di sini juga ada beberapa tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, dan Ibu akan menunjukkan beberapa tujuan yang akan kita capai. Nah, di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu menjelaskan bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia. Yang berikut itu mengidentifikasi fungsi masing-masing organ dalam sistem pencernaan. Yang ketiga itu mendeskripsikan proses pencernaan mulai dari mulut hingga anus. Yang keempat, mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui pembelajaran berbasis penemuan. Ya, baik. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Ibu Alda. Oke, jadi Ibu Bella sudah menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sini Ibu akan menjelaskan beberapa materi yang kita jelaskan atau kita pelajarkan. Jadi kita pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Ya, di mana dalam sistem pencernaan ini ada bagi-bagi sistem pencernaan dan juga fungsinya. Dimulai dari mulut. Nah, mulut ini ada berfungsi untuk mengunyah makanan yang bercampur dengan air liur atau enzim amilase yang memulai pencernaan karbohidrat. Yang kedua juga ada kerongkongan atau esofagus, yaitu fungsinya sebagai saluran makanan dari mulut ke lambung dan melalui gerakan peristaltik. Yang berikut ada lambung, di mana juga lambung ini fungsi untuk mencampur makanan dengan asam lambung dan enzim pepsin, yaitu memulai pencernaan protein dan juga sebagai membunuh bakteri. Yang berikut juga ada usus halus. Jadi usus halus ini juga berfungsi sebagai penyerapan nutrisi dari makanan yang telah dicerna, dan juga sebutan enzim-enzim yang berperan yaitu seperti amilase, protase, dan juga lipase. Yang berikut ada usus besar, di mana fungsinya itu sebagai menyerap air dan elektrolit membentuk feses. Baik, setelah kita menjelaskan bagian-bagian dari sistem pencernaan, yang berikut ada proses pencernaan, di mana yang pertama itu dimulai dari mulut. Makanan masuk di dalam mulut, lalu gigi mengunyah dan bercampur dengan air liur.
Yang terus dari mulut menuju kerongkongan. Jadi mana makanan ini mendorong makanan ke lambung. Lalu di lambung itu makanan bercampur dengan asam lambung dan enzim pepsin. Habis di lambung situ menuju ke usus halus, di mana usus halus itu mencerna dan menyerap nutrisi. Makanan yang di usus halus itu kemudian dari usus halus itu menuju ke usus besar, di mana makanan menyerap air dan membentuk feses. Dari usus besar menuju ke anus dan akhir dari makanan itu menjadi feses. Ya baik, materi kita sudah sampai di sini. Baik, sekian dari paparan materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan kembali ke Ibu Sania untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Alda yang sudah membuatkan materi. Di sini Ibu akan menunjukkan sedikit video singkat yang berkaitan dengan materi yang tadi dijelaskan oleh Ibu Alda. Baik, melihat pada materi menghasilkan yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan, hingga mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5 sampai 6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2 sampai 4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat bergizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan unsur. Enzim dan unsur itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter, lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Baik anak-anak, mungkin dari video yang tadi Ibu paparkan di sini, mungkin dari anak-anak ada yang dapat menceritakan pengalaman apa yang hari ini dan proses pencernaan yang mungkin dialami. Mungkin ada yang mau bercerita. Baik, anak Lia, Ibu persilahkan. Baik, terima kasih Ibu dan teman-teman. Jadi saya akan menceritakan tadi sebelum ke kampus, ke sekolah masih. Baik, terima kasih pada Ibu dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan. Jadi saya mau cerita sebelum saya ke sekolah tadi saya makan nasi kuning dengan tahu dengan tempe yang dibalik tomat. Jadi rasa nasi kuningnya sangat enak, gurih karena ada santannya, terus ada parutan kunyitnya jadi warna kuning. Terus ada tahu balik tomat rasanya manis, ada asin, pokoknya sangat-sangat enak. Terus ada dia punya tempe juga sangat-sangat enak. Itu adalah makanan favorit saya sebenarnya. Lalu kalau untuk pencernaan, mungkin karena hari ini saya pilih Ibu, jadi rasanya agak sedikit hambar, tapi ada rasa makanan itu masih ada. Terima kasih Ibu, saya kembali. Baik, terima kasih buat anak Lia yang sudah menceritakan pengalaman makannya hari ini. Mungkin ada yang mau cerita atau cukup Lia? Cukup. Baik, mungkin ini sekian dari penjelasan dari
waktu kepada Ibu Andini untuk menjelaskan lebih lanjut. Cerita hari ini telah selesai dan kalian juga sudah menonton video yang ditayangkan. Dan di tangan Ibu ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok, 2 kelompok terdiri atas 5 orang. Silakan. Dua kelompok masing-masing terdiri atas 5 orang. Tiga. Baik, LKPD yang Ibu bagikan ini kalian kerjakan sesuai dengan video yang sudah ditayangkan oleh Ibu Sania. Sesuai dengan video yang sudah ditayangkan. Baik, Ibu. Baik, jika kalian sudah mengerjakannya, masing-masing kelompok akan maju dan mempresentasikan diskusi kalian. Silakan. Baik, saya akan menjawab hasil diskusi dari kelompok kami dengan pertanyaan yang nomor 1. Sebutkan organ-organ utama dalam sistem pencernaan manusia dan jelaskan fungsi utamanya secara singkat. Oke, jadi organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia itu adalah yang pertama mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, pankreas, hati, dan usus besar. Pertanyaan kedua, apa peran enzim dalam proses pencernaan? Jadi, enzim berperan dalam proses pencernaan itu yaitu memecah berbagai jenis makanan menjadi zat yang dapat diserap oleh tubuh. Dan beberapa enzim yang bekerja di dalamnya yaitu enzim amilase, lipase, protease, maltase, laktase, dan sukrase. Pertanyaan yang ketiga adalah apa fungsi lambung dalam sistem pencernaan? Pertanyaan ketiga, apa fungsi lambung dalam sistem pencernaan? Jadi fungsi lambung dalam sistem pencernaan adalah untuk mengolah makanan dengan cara memecahnya menjadi partikel-partikel kecil. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada sanggahan dari kelompok 2? Ibu persilakan. Ada Ibu, silakan. Jadi saya akan menambahkan fungsi dari organ tubuh dan mulai dari mulut. Mulut itu berfungsi sebagai pintu masuk makanan dan minuman dan udara ke dalam tubuh. Dan fungsi dari kerongkongan menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Fungsi dari lambung memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil dengan bantuan asam dan enzim. Fungsi usus halus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi usus halus. Dan fungsi pankreas memproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Fungsi hati memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Usus besar fungsinya mengatur kadar air pada sisa makanan dan membusukkan sisa makanan menjadi feses. Fungsi dari pankreas memproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat. Fungsi dari hati memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Dan fungsi dari usus besar mengatur kadar air pada sisa makanan dan membusuk sisa. Fungsi dari rektum menampung feses dari usus besar dan memberi sinyal ke tubuh bahwa ada feses yang harus dikeluar.
Fungsi dari anus sebagai jalur untuk membuang zat sisa makanan. Sekian dan terima kasih. Baik, mari kita beri aplaus untuk anak Asti. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Gresiana. Saya bagian ibu. Ya, baik anak-anak. Jadi tadi materi yang sudah dibawakan oleh Ibu Alda dan Ibu Samia dan anak-anak juga sudah diskusi dalam kelompok. Anak-anak semua sudah paham? Sudah, Ibu. Baik. Anak-anak semua sudah paham. Di sini Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Saya akan menyimpulkan kesimpulan yang bisa saya ambil di sini adalah sistem pencernaan terdiri dari beberapa alat sistem pencernaan. Yang pertama dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan juga anus. Nah, disimpulkan bahwa pencernaan ini sangat-sangat berfungsi bagi manusia, yang mana segala sesuatu yang kita konsumsi itu akan berakhir dengan feses atau pengumpulan zat sisa pada manusia. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan. Oke, baik sekali. Berikan aplaus dulu untuk. Oke, baik. Jadi di sini Ibu tambahkan sedikit. Jadi sistem pencernaan itu merupakan rangkaian organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh dan membuang sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi. Oke, baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta salah satu murid dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Anak saya mungkin. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita tenang, menghadapkan dalam doa, dan izinkanlah saya menjadi doa ini menurut kesadaran dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena atas berkat dan tuntunan penyertaan-Mu, Engkau dapat menjaga kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Sebentar juga kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Mari Allah yang bertuntun sertai kami dari tempat ini hingga ke belakang kami di rumah masing-masing yang selamat. Inilah doa dan sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi semua. Baik, Ibu.